Shalom, puji Tuhan, kita kembali beribadah. Dan tema kita pada bulan ini, kita berbicara tentang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pada minggu yang lalu dalam ibadah kita, saya mencoba memaparkan begitu banyak hal tentang hidup karena percaya ini, dari kisahnya atau ayat yang kita baca itu tentang Paulus di dalam pelayanannya yang luar biasa. Dia mengerjakan pelayanan itu dengan penuh dedikasi dan dia punya banyak penderitaan. Mengapa? Ya karena memang itulah hidup sebagai orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan sungguh. Ada banyak kesusahan, ada banyak penderitaan yang kita akan hadapi. Dan banyak orang seringkali alergi terhadap penderitaan. Mereka tidak suka, mereka tidak mau kalau mereka itu akan dihina, akan diolok-olok. Dan banyak orang justru gara-gara itu pula, karena tidak kuat dengan penderitaan itu, maka dia meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit orang yang pada akhirnya dia tidak mencapai garis akhir imannya dengan baik oleh karena dia kecewa dengan segala kesusahannya. Maka sangatlah relevan sekali kalau hari bulan ini juga kita bisa mengerti betapa sulitnya keadaan, betapa beratnya keadaan, tetapi sesungguhnya kita harus hidup taruh karena percaya, bukan karena melihat segala sesuatu yang sedang terjadi. Ya, dunia sekarang ini kita melihat banyak katakanlah bencana begitu ya, tetapi sebenarnya yang paling parahnya itu manusia itu sendiri sudah semakin banyak khawatir, terlalu banyak ketakutan ya, karena memang kesusahan dunia ini begitu banyak, semakin hari semakin berat rasanya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya karena percaya, bukan karena melihat apa? Melihat apa yang di TV, melihat segala sesuatu yang dilihatnya itu kayak sepertinya berat, perang di sana sini, susah ekonomi. Dan kalau dia melihat itu semua sekelilingnya, melihat segala sesuatu di media massa, media sosial, maka itu akan membuat bisa dia gentar. Tapi kalau orang yang hidup karena percaya, dia sebagai anak Tuhan yang percaya akan pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidupnya. Di dalam semua kesusahan penderitaan dia percaya bahwa Tuhan tetap akan menolongnya, maka dia akan menjalani hidup dengan santai. Dia menjalani hidup dengan baik-baik saja. Nah, itu sebabnya ada orang yang berkata, begitu udah banyak teman kesusahan begitu, tapi dia bilang biasa aja katanya. Biasa sajanya gitu. Santai aja dia. Tapi ada orang yang baru sedikit saja kesusahannya, wah dia sudah seperti cacing kepanasan, bisa marah-marah, bisa ngamuk begitu. Itu sebabnya hari ini kita akan coba kembali diingatkan bahwa hidup karena percaya di dalam masa-masa susah, musim-musim sulit dalam hidup ini menjadi sebuah acuan kita, pegangan kita di dalam mengerjakan banyak hal. Jadi hidup harus terus survive, harus terus berjalan baik. Jadi tidak bisa kita selalu mengandalkan apa yang dilihat lagi, tapi hiduplah Anda karena percaya. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 sesuai dengan ayat hafalan kita, dikatakan bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Rasul Paulus sedang mengungkapkan kepada jemaat di Korintus, dia itu
menjalani pelayanannya begitu rupa dengan penderitaan-penderitaan berat, dia punya keyakinan yang kuat di dalam Tuhan bahwa Tuhanlah yang satu-satunya dapat diandalkan dalam menjalani hidupnya. Jadi hidup karena percaya, satu dulu ingat baik-baik ya, hidup karena percaya bukan menghilangkan akal sehat. Ulangi dengan saya. Hidup karena percaya bukan menghilangkan akal sehat. 2, 3 ya. Jadi begini, jangan oke percaya, akal sehatnya nggak jalan lagi gitu. Percaya saja. Akal sehat itu tetap jalan dalam mengatasi kesusahan kesulitan. Kita tetap mengerjakan banyak hal, pakai otak juga. Itu sebabnya hidup karena percaya juga bukan pasif, bukan menunggu percaya Tuhan tolong percaya, tapi pasif. Hidup karena percaya justru orangnya, belajar dari Paulus, orangnya bersemangat mengerjakan pelayanannya, mengerjakan panggilan yang ditaruh Tuhan dalam dirinya. Jadi hidup karena percaya itu akal sehat Paulus itu jalan terus. Dia tidak pasif. Dan hidup karena percaya bukan mengabaikan tanggung jawab yang ada dalam dunia ini. Ada tanggung jawab yang kita kerjakan. Jadi perlu terus bekerja, perlu terus beraktivitas, pakai otak. Gunakan akal sehat saudara. Tanggung jawab atas semua pekerjaan saudara dan saya. Dan hidup karena percaya itu menunjukkan bahwa dia menyerahkan segala sesuatunya itu pada Tuhan. Dia yakin Tuhanlah yang sanggup menolong dia. Amin. Jadi sekali lagi, hidup karena percaya bukan duduk-duduk, bukan ada orang kan kalau nggak buat apa-apa, lalu dia bilang percaya sajalah Tuhan tolong, percaya saja Tuhan tolong, tapi dia nggak kerja-kerja. Pernah nggak ngeliat manusia begitu? Itu bodoh itu, dan menjurus sedikit goblok. Hidup karena percaya bukan duduk-duduk, tenang-tenang, lalu menunggu mukjizat, lalu dapat nanti berkat, dan berkata bahwa pasti Tuhan tolong saya. Tuhan tolong engkau, Tuhan pasti akan menjagaimu, Tuhan pasti akan memberkatimu, yakin, tapi harus ada jalannya. Jalannya Anda bekerja, jalannya Anda melakukan tanggung jawab. Katakan amin. Jadi kita semua yang ada di sini hidup karena percaya, bukan pasif, bukan nggak pakai otak, akal sehat maksud saya, dan bukan mengabaikan tanggung jawab dunia ini, tetapi menunjukkan kepada kita adalah orang atau anak-anak Tuhan yang berjalan dalam janji-janji Tuhan walaupun kita belum melihat penggenapannya. Jadi berjalan mengerjakan segala sesuatu. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang kelima. Mari perhatikan. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang keempat saya baca. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, maksudnya kemah apa? Tubuhnya, dirinya ini. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan pakaian yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi banyak kita akan mengalami keluhan-keluhan karena beratnya tekanan. Nanti akan ada pakaian yang baru, itulah pakaian kemuliaan.
Tetapi itu manusia kan. Kita dalam kemanusiaan itu tekanan itu begitu berat ya. Ayat yang kelima, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Paulus melihat dan dia tahu persis bahwa itu semuanya merupakan sebuah persiapan. Dan tidak perlu gentar, tidak perlu takut karena ada roh Allah yang sebagai jaminan. Kalau jaminan itu apa? Kalau di dalam perjanjian itu ada meterai. Meterai itu begitu ditandatangan, nah itu sah. Nah meterai itu jaminan bahwa itu sah. Jadi Roh Kudus jaminan, ya, dimeteraikan maksudnya, disediakan sesuatu yang namanya adalah ini tubuh kemuliaan itu. Ayat yang ke-6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, dirinya ini tubuh, kami masih jauh dari Tuhan. Tetapi ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi belum melihat tubuh kemuliaan itu akan nyata, belum, tapi percaya bahwa pasti akan ada. Wih, luar biasa itu. Namun bukan berarti Paulus dia percaya akan itu lalu dia duduk-duduk, kan tidak. Lalu dia ongkang-ongkang kaki, pasif, tidak. Justru dia tadinya sudah mengerjakan segala sesuatu dan banyak penderitaan. Dia tabah, dia sabar dalam menghadapi semua itu. Mengapa? Karena dia menunggu pakaian kemuliaan, tubuh kemuliaan itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam kita nantinya akan menerima kemuliaan itulah, maka harus kita arahkan ke sana. Namanya percaya akan hal itu, tapi belum melihat. Sudah melihat? Belum. Makanya hidup karena percaya bukan melihat. Jadi kalau kita runut dengan baik, kita bekerja, kita melayani, kita melakukan banyak hal, ada penderitaan betul, ada kesusahan betul, tapi kita tidak melihat itu. Hidup kita bukan karena penderitaan kesusahan itu, tapi hidup kita terus berjalan, melangkah terus. Karena apa? Karena percaya bahwa Tuhan menyediakan yang sungguh indah dalam hidup ini. Amin, saudara-saudaraku. Jadi hidupnya di situ. Itu sebabnya hidup karena percaya yang tadi disebut sebagai tubuh kemuliaan, pakaian kemuliaan yang diberikan Tuhan, itu belum dilihat, tidak nampak. Maka kata Paulus bahwa kita berjalan menggunakan segala sesuatu yang kita lakukan dengan kita memandang yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itulah katanya kekal. Sementara yang kelihatan itu sementara. Jadi saudara-saudaraku, di dalam 2 Korintus 4 ya, kalau dibaca ayat 16 sampai 18, dia mengatakan demikian jadinya. Karena dia tahu bahwa yang kelihatan itu sementara, yang tak kelihatan itu kekal. Jadi hidup karena percaya, kalau begitu arahkanlah selalu tujuan hidupmu
pandanganmu kepada kekekalan. Nanggap kira-kira. Kekekalan yang artinya apa? Di sana dalam kekekalan itu segala sesuatu ada upahmu dan saya tersedia yang indah dikasih Tuhan. Kalau engkau hari ini memikirkan selalu yang kelihatan, upahmu di dunia ini sementara. Apa? Uangkah? Apa? Jabatankah? Apa? Itu upah dunia ini kita kejar. Yang kelihatan ini. Sanjungan, penghormatan manusia. Itu semuanya sementara. Nah sekarang lucu. Banyak orang nggak melihat yang tak kelihatan itu. Kenapa? Karena baginya yang lebih penting adalah yang tak kelihatan, yang kelihatan bukan yang tak kelihatan. Ibadah, kau bisa lihat Bapak Ibu dapatkan apa? Berguna dalam segala hal katanya. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan badani terbatas gunanya. Ibadah berguna dalam segala hal. Bukan hanya untuk sekarang katanya, tapi juga untuk masa yang akan datang. Wih, masa yang akan datang itu apa itu? Enggak kelihatan. Tapi percaya itu di sana ada sesuatu berkat Tuhan beri. Makanya sangat diherankan ada orang yang jarang dia ibadah, sulit dia ikut Tuhan ibadah, tetapi berharap ada berkatnya di sana. Susah itu. Karena Tuhan selalu melihat yang hari ini kita kerjakan, tetapi memandang kepada yang tidak kelihatan. Kan tadi saya bilang bukan pasif. Bukan di rumah duduk-duduk terus percaya Tuhan tolong, yakin Tuhan tolong. Tapi tanggung jawab kita apa? Nggak dikerjain. Itu nggak mungkin. Sekali lagi hidup karena percaya bukan menghilangkan akal sehat. Bukan menghilangkan tanggung jawab kita. Bukan berarti kita pasif. Jadi ibu bapak saudara-saudara, orang yang mengarahkan hidup karena percaya, itu dia akan semakin bersemangat. Justru di situ dia. Dia akan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia di sana. Di sana upahnya di sana. Dia percaya. Tidak kelihatan. Ya, belum kelihatan. Tapi percaya di sana Tuhan sudah sediakan yang indah yang Tuhan siapkan. Maka dia percaya Tuhan pasti beri. Itu sebabnya kalau ada masalah, ada penderitaan. Penderitaan kenapa? Karena dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Penderitaan kenapa? Karena dia setia sama Tuhan. Penderitaan kenapa? Karena dia itu menjadi orang yang menjalankan kebenaran. Karena kalau dia menjalankan kebenaran, diolok, dihina, difitnah, semua macam lah dia dapat tekanan itu. Tapi dia tidak menjadi sedih, dia tidak menjadi gentar. Mengapa? Karena dia percaya. Dia malah semakin bersemangat mengerjakan pekerjaan Tuhan gitu. Semakin bersemangat dia melayani Tuhan. Jadi hidup karena percaya sekali lagi bukan diam. Bukan duduk-duduk terus yakin Tuhan tolong. Mustahil itu. Kita lanjut 2 Korintus pasal 5 kita lanjut. Ayat yang ke-7 tadi udah ya. Sekarang 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi dia berada di tubuhnya itu mau pindah lebih bagus pindah gitu sama Tuhan saja. Itulah apa? Hidup dia karena percaya gitu ya. Dia tabah, dia nunggu kapan. 9. Sebab itu juga kami berusaha. Nah, perhatikan, berarti ada usahanya, bukan diam. Baik kami diam dalam tubuh ini, maksudnya yang sekarang, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi ada sebuah upaya yang terus dikerjakannya. Ayat 10 menegaskan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Inilah upah tadi. Jadi nanti di pengadilan Kristus setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Itu nanti pengadilan Kristus, jelas. Pengadilan Kristus, pengadilan yang paling adil. Tidak ada lagi tandingannya, sangat adil. Dan Tuhan memberikan upah kepada orang yang memang itu patut diterimanya. Kalau yang jahat, ya jahat, tentunya jeleklah upahnya, kan begitu. Tapi kalau dia mengerjakan sungguh-sungguh, seperti Paulus katakan bahwa hidup kami yang ada tabah. Dalam menghadapi pergumulan hidup kami berusaha untuk sabar. Tapi dia mengerjakan terus. Kenapa dia bisa sabar? Karena dia mengarahkan pandangannya kepada yang tak kelihatan itu. Dia percaya kepada yang tak kelihatan itu. Itulah kekekalan itu. Jadi saudaraku, membuat dia berjalan terus, mengerjakan terus. Enggak bosan-bosannya tetap setia sama Tuhan. Enggak bosan-bosannya dia tetap terus ibadah. Dia upayakan semaksimal mungkin bagaimana dia bisa mencari Tuhan. Coba bayangkan, kalian yang masih muda-muda ini semua, ya kan, pulang dari gereja ini ngapain coba? Pikirannya apa? Saya khawatir masih di gereja saja pikirannya sudah lain. Firman Tuhan begitu sampai dia pikirin, maunya cepat aja lah khotbah ini, biar udah ditunggu kawanku, aku dikaliki. Nah, cuma bayangkan kayak gitu kan, ada pikirannya begitu. Cuma maunya, apalagi tahun baru sekarang. Lama kali Bapak ini, padahal kami mau tahun baruan sama kawan kami. Di mana? Di Onozitoli. Bayangkan itu. Kayak gitu kan. Anda tidak sadari kadang-kadang pikiran kita yang seringkali diganggu oleh sesuatu hal yang kita nikmati, dunia yang begitu kedagingan, lebih tepatnya yang begitu bisa merasuk kita. Ya bayangin aja ya, kita dikasih Tuhan 1 minggu itu, setiap hari kerja cari uang, terus sehat, terus nafas diberi, terus kita bisa makan dikasihnya. Dibutuhkan berapa jam cuman sebenarnya 1 minggu? Paling kuat 2 jam. Hari Minggu cuma 2 jam. Itu pun bisa juga molor, kita pikir lebih bagus saya jalan sama kawanku hari Minggu. Padahal pulang gereja bisanya kau lakukan. Tapi karena kau arahkan pandanganmu kepada yang kelihatan, nah itu tadi kawan-kawan, makanan, tentu kan? Udah gitu lagi jalan-jalan ke pantai, kejar-kejaran di pantai, siram-siraman air pantai. Udah ada di mimpimu tadi malam. Kau tadi malam udah bermimpi sudah begini, nanti kami enak kali ya begini. Kau nggak bermimpi tadi malam aku bisa beribadah sukacita, dengar firman aku mengerti, ku catat firman itu nggak ada di pikiranmu. Coba di pikiran tadi malam di mimpi, oh Tuhan mantap kalau janjian kami besok bilangkan hari ini kan, wih luar biasa. Ada kawanku yang sini, kami manggang-manggang, Tuhan, kami potong ini, kami panggang kodok, pikirannya begitu dah. Kalau udah begitu, Anda sedang mengarahkan pandangan Anda kepada yang kelihatan. Jadi saya ajak kita, ya pada kesempatan ini, cobalah mulai Anda lihat kehidupan Anda. Ya. Bukan artinya Anda semuanya jadi pemalas ketika bicara hidup karena percaya. Tetapi lebih kepada hidup Anda akan semakin sungguh-sungguh, semakin bersemangat. Amin, saudaraku. Amin. Jadi dalam pelayanan, melayani, tidak ada hasilnya atau belum ada hasil kelihatan, ini kan yang kelihatan gitu ya, tetap percaya.
Anda akan semakin sungguh-sungguh setia saja. Itu hidup karena percaya. Karena Tuhan pasti akan menolong. Jadi melayani tanpa melihat hasilnya segera. Nah itu dia. Hidup karena percaya. Kalau petani, ini dengar saya baru nanam pakcoy. Saya nanam pakcoy pelan. Oke, udah ada daunnya, datang pula belalang, dimakannya. Sayur kan daunnya itu yang perlu, udah bolong-bolong. Kesel kali saya. Dan saya sedang berupaya untuk tidak menggunakan pestisida kimia, semprot kimia itu. Ada pestisidanya banyak, insektisidanya bisa dibeli. Tapi saya nggak mau. Saya mau sayur yang saya bikin betul-betul alami, yang ya tanpa pestisida kimia. Maka apa yang saya lakukan? Saya upayakan bagaimana cara pakai bawang putih, pakai yang namanya jahe, ketumbar apa semua, giling apa semuanya, direndam dengan air, itu disemprotin begitu. Dalam waktunya tidak terlalu lama, tumbuh tunas baru. Tapi Anda tahu, kalau saya tadi hidup karena melihat, kurasa udah kucabuti lah semuanya. Ngapain ini, diserang terus, belalang lah. Ada kadang-kadang itu keong yang kecil, siput kecil tuh makani daunnya. Kalau kita melihat dengan hidup karena melihat itu, udah stop. Tapi hidup karena percaya apa? Pasti bisa. Harus dicari bagaimana caranya. Nah, sekarang dengan sudah tumbuh banyak, udah mungkin dalam beberapa hari lagi saya bisa panen. Belum bisa semua, tapi udah bisa panen. Karena saya mau nanamnya itu bukan untuk dijual. Saya memang nanamnya untuk kami makan. Jadi sayurannya itu sayuran sehat. Tidak pakai kimia. Komposnya saya buat sendiri begitu. Dari mana? Dari kopean-kopean itu potongan-potongan kulit-kulit daripada pepaya, kulit-kulit pisang. Coba untuk mengolahnya dengan caranya, komposnya itu dengan cara alami. Jadi pestisidanya pun pestisida alami, jangan yang pestisida kimia, karena mau dikonsumsi supaya lebih sehat. Saudaraku, kalau petani menaburnya dan tidak percaya, lebih kepada hidup karena melihat, udah bingung kita. Pasti kita akan patah. Begitu juga kita jalanin hidup ada masalah. Kalau Anda melihat hidup Anda karena melihat ini karena masalah, patah kita. Patah, tumbang langsung. Tapi karena hidup karena percaya, pasti bisa panennya, hasilnya pasti ada, maka kita akan terus termotivasi untuk terus dan terus menyiram, memupuknya segala macam. Saudara-saudara, cobalah dalam penderitaan Anda, penderitaan terjadi pun ya, dalam penderitaan tetaplah percaya bahwa di balik semua penderitaan, karena ada ayat bilang Allah turut bekerja, amin ya, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Jadi dalam penderitaan kita bilang, aku percaya Allah turut bekerja dalam segala hal. Kerjakan. Paulus punya doa, ada duri dalam dagingnya katanya. Ya, duri dalam daging ini sampai hari ini tafsirannya macam-macam. Ada bilang penyakit, ya, ada bilang sesuatu sulit sekali dia menerima keberadaan orang lain, itu duri dalam daging gitu namanya. Ada lagi yang bilang itu serangan daripada iblis. Oke lah, saya tidak terlalu pusing dengan tafsiran yang bagaimana. Yang penting kalau udah bicara duri dalam daging berarti itu tidak mengenakkan lah. Pasti kesulitan.
Dan Paulus 3 kali dia berdoa supaya itu dicabut dari dirinya. Tapi yang menariknya, Allah berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan Paulus belajar percaya pada rencana Allah, meskipun dia tidak melihat sembuhan, kalau itu penyakit, mukjizat, dia belum melihat hasilnya, tapi dia percaya saja bahwa Tuhan luar biasa, cukuplah kasih karunia Tuhan ada padanya. Jadi cobalah mulai menjalani hidup, ya, aplikasikan hidup Anda sungguh-sungguh. Oke, satu yang terakhir, kalau begitu berkat apa di dalam diri kita ketika kita hidup karena percaya? Apa upah dalam diri? Itu kan nanti kita lihat, itu pasti. Tapi di dalam diri pada hari ini, kalau kita hidup karena percaya, yang pertama kita lihat Yesaya 26 ayat 3. Coba lihat 26 ayat 3. Dalam Yesaya 26, bolehkah ditampilkan? Oke, ya, makasih. Kita baca bersama-sama Yesaya 26 ayat yang ketiga. 2, 3, ya. Yang hatinya teguh kau jagai, ya. Ya, yang hatinya teguh kau jagai dalam damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi orang yang menaruh kepercayaan itu, hidup karena percaya pada Tuhan, ada damai sejahtera. Amin. Yang pasti kita akan dapatkan ketenangan batin, ada damai sejahtera. Kita tenang, saudara-saudaraku. Tidak kita menjadi orang yang kerasa kerusuk ketakutan, tiba-tiba kita khawatir berlebihan sehingga jantung berdebar kencang, sakitlah kita. Enggak. Damai sejahtera diberikan Tuhan, dimampukan, itu ada di dalam hati. Percaya, saya suka merasakan itu dalam diri saya juga. Ada damai sejahtera. Sekalipun berat, sekalipun kayaknya sulit. Yang kedua, kalau Anda percaya, berkat yang kedua itu adalah Anda dan saya lihat, ya, pertumbuhan rohani saudara itu lebih gampang untuk naik. Sekali lagi, pertumbuhan rohani saudara gampang untuk naik. Daripada Anda tidak percaya hidup karena melihat pertumbuhan rohani Anda bisa lihat lambat kayak keong. Kadang-kadang turun lagi kayak yoyo, kayak kapal selam, naik turun lagi, naik turun lagi. Kekristenan Anda kekristenan kapal selam. Jadi harus ketika Anda percaya, hidup Anda percaya bukan melihat itu, Anda bisa lihat karena damai sejahtera. Iman Anda akan diuji, tapi Anda percaya itu pelan-pelan. Dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5, di situ pengharapan tidak mengecewakan katanya. Mengapa pengharapan tidak mengecewakan? Pada ayat yang kelima, ya karena percaya, berharap pada Tuhan. Jadi saudara-saudara, itu akan terus naik. Itu akan terus naik. Rohani Anda akan terus naik. Kita baca dulu ayat 3 yuk. Kita baca Roma 5 ayat 3. Ya, kita baca ya. 2, 3 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ayat 3 sampai 5. Mari kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Dan pengharapan. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan
karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Jadi bermegah dalam kesengsaraan itu, tapi kesengsaraan kita akan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi waktu Anda arahkan pandangan Anda kepada Kristus, kepada percaya akan Tuhan yang akan menolong saudara, maka pelan tapi pasti akan terus naik. Sengsara betul, tapi kemudian penderitaan itu betul, tapi kemudian menghasilkan ketekunan, ketekunan tahan uji, dan kemudian pengharapan. Itu adalah jenjang di mana terus dan terus langkah pertumbuhan rohani saudara akan pelan tapi pasti dia akan naik. Amin saudaraku. Nah, pada akhirnya upah yang luar biasa dari semuanya yang kita akan dapatkan ketika Anda dan saya hidup karena percaya. Apa yang tadi kata Rasul Paulus, bahwa kemah abadi kita akan peroleh, ya, kemuliaan yang Tuhan nyatakan, janjikan kepada kita, pasti akan kita dapatkan. Jadi jalanilah hidup terus bersemangat, ya. Lihat kepada sesuatu yang Tuhan janjikan, belum kita lihat tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang menjanjikannya itu adalah Tuhan kita yang setia. Makanya sang pemazmur Daud berkata, tetapi aku Tuhan, katanya, kepadamu aku percaya ya Tuhan, kepadamu aku percaya. Jadi perlu dideklarasikan selalu. Mazmur 31 ayat 15 itu dikatakan oleh Daud, tetapi aku Tuhan, katanya, kepadamulah aku percaya. Ya Tuhan, hanya kepadamu aku percaya. Ya, jadi saudara-saudaraku, mari jalani hidup kita, mari kita kerjakan dengan berkata percaya saja pada Tuhan. Semakin kita sungguh-sungguh, semakin bersemangat melakukan banyak hal dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak.